Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai konsep negara hukum Indonesia atau konsep negara hukum yang ada di negara Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya Anda sudah mempelajari materi mengenai asas-asas hukum tata negara Indonesia, di mana salah satu asasnya adalah asas negara hukum. Berbicara mengenai asas negara hukum, ada dua konsep besar di dunia mengenai negara hukum, yakni negara hukum Restat dengan negara hukum Rule of Law. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, memiliki karakteristik masing-masing. Nah, pertanyaan selanjutnya kemudian, apakah konsep negara hukum yang ada di negara Indonesia ini itu cenderung pada Restat atau cenderung pada Rule of Law? Oleh sebab itu, video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai konsep negara hukum yang ada di negara kita, negara Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menyampaikan pendapat dari Muhammad Yamin bahwa berbicara mengenai konsepsi negara hukum yang itu jauh sebelum negara Indonesia ini berdiri, itu sudah dikenal. Hanya saja pada saat itu konsepsi negara hukumnya itu adalah berdasarkan hukum kebiasaan atau hukum adat kenegaraan yang tidak tertulis dalam suatu naskah konstitusi. Baru kemudian sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa dan negara merdeka dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur ketatanegaraan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menggunakan hukum dasar yang tertulis dalam suatu naskah konstitusi. Nah, untuk mengetahui bagaimana konsepsi negara hukum yang ada di Indonesia, maka kita perlu membedah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur ketatanegaraan Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Undang-Undang Dasar 1945 yang awal sebelum amandemen dilakukan, itu mengatur mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Akan tetapi pengaturan Indonesia sebagai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ini tidak dimuat tegas di dalam batang tubuh atau di pasal-pasalnya. Pengaturannya justru ditemukan di bagian penjelasan, tepatnya di bagian sistem pemerintahan negara, di mana poin pertama berbunyi Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dalam kurung Restat, tidak berdasarkan kekuasaan belaka dalam kurung Mahstat. Dari sini kita barangkali bisa mengambil kesimpulan bahwa di awal kemerdekaan negara Indonesia, di mana di konstitusi ditegaskan, meskipun tidak secara tegas disebutkan di batang tubuh, tetapi ditegaskan di penjelasan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tetapi berdasarkan atas hukum di situ diberi penjelasan dalam kurung Restat. Bisa jadi kemudian kita simpulkan bahwa kecenderungan negara hukum Indonesia adalah pada konsep Restat, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau Mahstat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam perjalanan bangsa Indonesia pernah terjadi perubahan konstitusi, di mana Indonesia pernah memiliki konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Di dalam konstitusi RIS juga disebutkan di Mukadimah Konstitusi RIS alinea keempat bahwa untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat dan sempurna. Jadi di konstitusi RIS juga ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tetapi di sini tidak jelas negara hukum mana, negara hukum Restat atau negara hukum Rule of Law. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dalam kurung Restat.
Di pasal 1 ayat 1 Konstitusi RIS, ya, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Kemudian Indonesia juga pernah memiliki Undang-Undang Dasar Sementara 1950, di mana alinea keempat juga menegaskan bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Dan di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk republik, ya, ini bukan berbentuk federasi, ya. Jadi berbentuk republik. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk republik. Jadi baik di Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Indonesia menegaskan bahwa dirinya adalah negara hukum. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945, di situ ditegaskan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dalam kurung Restat. Kemudian terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 1 ayat 3, ya, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang awal, di mana ya sebelum amandemen, di mana Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, penegasan Indonesia sebagai negara hukum itu tidak terdapat di batang tubuh atau di pasal-pasalnya, melainkan di penjelasan. Berbeda setelah amandemen, kemudian ada upaya untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga dimasukkanlah klausula tersebut ke dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari sini, ya, setidaknya ada dua makna, ya, pemindahan ketentuan mengenai negara hukum dari penjelasan tadi, ya, Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam bagian batang tubuh atau pasal-pasal. Setidaknya ada dua makna yang bisa kita ambil. Pertama, adanya upaya penegasan terhadap konsep negara hukum bagi Indonesia. Jadi Indonesia ingin lebih menegaskan lagi bahwa benar-benar bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua adalah upaya untuk menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh melandaskan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara pada ketentuan hukum yang ada. Ya, itu setidaknya dua makna yang bisa kita dapatkan dari pemindahan ketentuan mengenai negara hukum dari penjelasan Undang-Undang Dasar ke dalam bagian batang tubuh atau bagian pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu selanjutnya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tidak dijumpai istilah restat. Jadi istilah restat di dalam penjelasan tadi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dalam kurung restat itu dihapus. Jadi tidak ada istilah restat di Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Ya, setidaknya dengan dihapusnya restat, istilah restat dari Undang-Undang Dasar kita, ada dua konsekuensi, ya, konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Konsekuensi positifnya adalah lebih memudahkan bangsa Indonesia dalam menerjemahkan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan negara hukum sesuai dengan keinginan dan kehendak bangsa Indonesia. Jadi tidak terkungkung dalam satu konsep tertentu. Berbeda dengan ketika Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan istilah restat di situ. Seakan-akan konsep negara hukum Indonesia itu terkungkung dalam konsep restat. Adapun konsekuensi negatifnya, negara hukum yang dimaksud menjadi sulit untuk ditafsirkan secara konkret. Ya, apakah negara hukum dalam arti rule of law atau negara hukum dalam arti restat atau kedua-duanya atau bahkan mungkin yang lain. Jadi bangsa Indonesia bisa jadi mengalami kesulitan ketika menafsirkan negara hukum secara konkret. Nah, pertanyaannya, ya, balik ke pertanyaan awal,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, ya, konsep negara hukumnya menggunakan konsep negara hukum Restat ataukah menggunakan konsep rule of law. Mari kita akan coba bahas di video pembelajaran kali ini. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, setidaknya ada dua parameter yang bisa kita gunakan. Pertama, di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, ya, bahwa pelaksanaan roda pemerintahan dan negara Republik Indonesia itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pelaksanaan roda pemerintahan, ya, negara Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Ya, ketuhanan sampai keadilan sosial itu merupakan nilai-nilai yang ada di dalam ideologi dasar negara dan ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila. Artinya, negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang harus berdasarkan pada Pancasila. Yang kedua, tujuan negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa konsep negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Negara hukum yang menuntut negara lebih aktif, ya. Bukan negara hukum formal, ya, yang cenderung menjadi negara hukum yang pasif. Sedangkan negara hukum Indonesia ini lebih cenderung pada konsep negara hukum material, negara hukum yang menuntut keaktifan negara, ya, untuk ikut turut campur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sini, ya, maka bisa kita simpulkan bahwa negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan sebetulnya, meskipun di Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dalam kurung Restat, sebetulnya negara hukum Indonesia sejak zaman merdeka sampai saat ini itu tidak cenderung pada konsep Restat maupun rule of law, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut kemudian kita kenal dengan istilah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang syarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, konsep negara hukum yang ada di Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini sebetulnya adalah konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum yang berdasarkan atas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terangkum dalam dasar negara dan ideologi negara kita, yakni Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bagaimana konsep negara hukum Pancasila? Di sini bisa saya sampaikan yang pertama, negara hukum Pancasila itu adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Bukan negara sekuler, bukan negara agama, tetapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara dengan pemerintahan yang didasarkan pada hukum. Yang ketiga, penguatan prinsip demokrasi dalam memilih para pemimpin. Dan yang keempat, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip check and balances. Yang kelima, prinsip persamaan di hadapan hukum, di depan hukum. Diakuinya, yang selanjutnya adalah diakuinya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adanya peradilan tata negara, ya, Mahkamah Konstitusi, dan adanya peradilan tata usaha negara, Petun. Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan adanya upaya mewujudkan negara kesejahteraan. Inilah karakteristik dari negara hukum Pancasila yang tentu saja berbeda dengan konsep negara hukum Restat dan negara hukum rule of law. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap apa yang disampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.